Halo, ketemu lagi dengan Pandawa Project. Di video kali ini kita akan menjelaskan terkait rangkuman dan apa aja nih yang udah kita bahas terkait teknik green building, khususnya dalam desain green building yang sudah kita laksanain. Nah teman-teman, kenalin kita dari kelompok 12K1 dengan anggota Ponco Britano dengan F4401201038, Boy Putra Setiawan dengan F4401201050, dan Panji Sesmitoji E32401211046. Nah teman-teman semua, jadi apakah solusi yang dapat kita ambil kalau kita pengen sebuah konsep hunian yang menerapkan sistem dan aspek ramah lingkungan? Nah jawabannya adalah green building. Kenapa harus green building teman-teman? Karena di era globalisasi akan ada kebutuhan yang mengharuskan kita untuk menerapkan prinsip-prinsip bangunan yang berkelanjutan dengan proses pembangunan agar mempertimbangkan dampak lingkungan secara lebih holistik dan komprehensif. Secara konsep sendiri kita membangun sebuah hunian dengan konsep modern green living dengan beberapa kategori dan penilaian yang berarti mengimplementasikan kehidupan ramah lingkungan dan dapat dimulai dari hunian tempat tinggal kita masing-masing. Nah, apa aja nih keuntungan yang dapat kita peroleh kalau kita mengimplementasikan green building? Yang pertama, akan meningkatkan kualitas kesehatan bagi penghuninya. Yang kedua, dapat menciptakan suasana yang nyaman dan tenang. Dan yang ketiga, akan meningkatkan potensi direndahkannya nilai polusi serta emisi dari hunian dan aktivitas kita sehari-hari. Dan yang keempat, akan meningkatkan nilai investasi jika kita mengalokasikan bangunan kita sebagai unit usaha. Nah, untuk desain green building sendiri yang akan kita bangun itu berlokasi di Tanah Sereal, Kota Bogor, Jalan Kavling Surya, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan peta lokasi yang disediakan pada slide presentasi. Nah, teman-teman, panduan kita dalam mendesain kategori Greenship Homes version 1 adalah panduan yang kita gunakan dalam desain green building pada pembahasan kali ini. Ada 6 kriteria aspek penilaian green building. Yang pertama adalah Appropriate Site Development atau ASD. Kemudian yang kedua Energy Efficiency and Conservation atau EEC. Kemudian yang ketiga Water Conservation atau WAC. Yang keempat Material Resource and Recycle MRC. Yang kelima Building Environment Management atau BEM. Dan yang keenam adalah Indoor Health and Comfort atau IHC. Nah, selanjutnya teman-teman, pada slide kali ini kita akan menjelaskan terkait konsep desain yang akan dibangun pada penerapan green building yang akan kita buat nantinya. Pada slide ditampilkan denah bangunan dengan luas tanah seluas 300 meter persegi dengan total penghuni sebanyak 6 orang dengan tipe rumah 2 lantai dengan spesifikasi dan klasifikasi ruangan tertera pada slide presentasi. Nah teman-teman semua dapat melihat tampilan desain 3D yang sudah kita desain dan kita tampilkan pada slide berikut dengan desain tampak depan rumah seperti pada gambar dan desain tampak belakang rumah. Nah sangat keren bukan teman-teman, dengan konsep modern namun tetap menerapkan aspek green building yang ramah lingkungan. Berikut adalah tampak samping dari bangunan dari sebelah kanan dan tampak samping dari sisi sebelah kiri. Kemudian kita tampilkan juga nih teman-teman dari tampak atas sehingga dapat dilihat penggunaan rooftop dan beberapa aspek dan komponen yang digunakan pada bangunan serta tampak ISO sehingga penampilan bangunan dapat dilihat secara komprehensif. Nah, salah satu poin pembahasan pada video kali ini kita akan menjelaskan nih apa aja penerapan prinsip green building serta penilaiannya yang telah diaplikasikan pada desain yang telah kita buat teman-teman. Pertama adalah ASD dengan kriteria kesesuaian lahan yang telah terpenuhi dan area dasar hijau yang telah juga dipergunakan dengan lebih dari total 30% lanskap bangunan dengan daerah dan fasilitas publik yang dapat ditampilkan dengan lokasi yang berada di dekat bangunan green building yang kita buat.
Kemudian yang kedua adalah EEC dengan penilaian prasyarat 2 dengan penggunaan analisis desain pasif, kemudian meteran listrik yang telah menggunakan perusahaan listrik negara atau PLN, sehingga syarat EEC telah terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas data target aplikasi aspek MRC dengan menggunakan refrigeran fundamental dengan tidak menggunakan refrigeran CFC, baik pada penggunaan air conditioner atau AC serta pendingin atau kulkas. Kemudian ada parameter IHC dengan kriteria prasyarat tidak menggunakan asbestos pada atap atau pada penutup dari genteng dan penutup pada rumah, sehingga bagian rumah tidak menghasilkan emisi. Kemudian selanjutnya ditampilkan gambar desain bak sampah, yang artinya pada desain BEM prasyarat pada bangunan green building telah menggunakan analisis desain pasif dengan penggunaan dan pengaplikasian sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan berdasarkan jenis organik dan anorganik, sehingga syarat ini pun telah dipenuhi pada green building yang kami buat. Pada tabel berikut ditampilkan pula nih teman-teman beberapa checklist yang merepresentasikan dan menginterpretasikan bahwa green building yang kita buat telah memenuhi aspek-aspek desain sehingga layak dinilai sebagai bangunan yang telah menerapkan aspek green building. Selanjutnya yang keempat ada upaya pengendalian hama. Yang kelima ada sarana transportasi umum yang dekat dari akses bangunan. Yang keenam adalah digunakannya sistem penanganan air limpasan hujan. Dan yang ketujuh digunakan juga aplikasi pengkondisian udara sehingga suhu kenyamanan termal dalam ruangan dapat terpenuhi. Kemudian juga diterapkan teknologi yang dapat mereduksi panas yang diakibatkan oleh suasana dan suhu di luar, baik yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor maupun dari sumber energi cahaya matahari. Nah, yang keenam pada aspek green building yang kita buat juga telah memanfaatkan teman-teman sumber energi terbarukan dengan penggunaan panel surya pada atap bangunan, sehingga aspek EEC 6 telah terpenuhi. Nah, total skor yang telah kita berhasil kumpulkan dari akumulasi penilaian aspek green building dapat dilihat pada tabel berikut dari aspek yang telah dipenuhi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait WAC, Water Conservation, di mana kita telah memiliki meteran air yang terkoneksi langsung dengan penggunaan air harian serta bulanan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan air hujan dengan penampungan sebanyak 750 liter untuk flushing toilet. Terus selanjutnya nih, apa yang menarik dari bangunan green building yang kita buat, di mana kita memanfaatkan teknologi irigasi hemat air sehingga penyiraman tanaman pun berasal dari sumber air yang dari penampungan limpasan air hujan. Kemudian kita juga berusaha untuk terus mengeksplorasi dengan memanfaatkan aspek pengelolaan air limbah dengan menggunakan grease trap. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke aspek MRC atau penggunaan material bekas dan material dari sumber limbah lingkungan. Penggunaan ini merupakan salah satu upaya mereduksi sampah atau limbah yang dihasilkan dari proses konstruksi maupun upaya mengurangi limbah yang berada di sekitar pembangunan green building yang kita buat. Kemudian kita telah memenuhi persyaratan sertifikasi material maupun kayu yang telah lolos uji, sehingga dapat dipastikan material dan kayu yang kita gunakan menggunakan pengelolaan industri yang telah menerapkan sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya kita juga memanfaatkan material prefabrikasi dengan penggunaan penjaringan yang digunakan dalam pembatas pagar, dan material lokal yang digunakan pun berasal dari daerah region Kota Bogor, sehingga dapat mereduksi dari aspek emisi yang kita gunakan. Dari beberapa aspek tadi, termasuk sirkulasi udara yang bersih, kemudian kenyamanan visual, meminimalisir penggunaan dan sumber polutan, tingkat kebisingan hingga kenyamanan spasial pun menjadi perhatian kita bersama agar menciptakan suasana yang nyaman dalam berkehidupan dan bertempat tinggal dalam desain bangunan kita. Dan ini juga mengurangi keraguan kita terkait apa sih keuntungan dan advantage yang dapat kita peroleh dari pembangunan building. Dan inovasi yang kita gunakan pun, yang kita aplikasikan
diaplikasikan langsung pada bangunan ini adalah memiliki banyak rongga udara teman-teman, sehingga sirkulasi udara yang baik dan menjabarkan mereduksi hawa panas dan hawa lebih terasa lebih sejuk, serta menerapkan desain rumah tumbuh sehingga memungkinkan terjadinya renovasi ataupun penambahan dari beberapa aspek dan komponen bangunan di masa yang akan datang, sehingga dapat lebih fleksibel baik dalam perencanaan masa kini maupun masa yang akan datang. Sehingga kita tiba di slide kesimpulan dengan hasil total skor Green Building yang telah kita gunakan. Kabar gembira untuk teman-teman semua, setelah penyampaian kita tadi, apa yang sudah kita jelaskan, skor yang kita peroleh dalam desain Green Building kita desain pada kesempatan kali ini meraih penilaian platinum dengan total nilai 61 dengan persentase penerapan aspek Green Building sebanyak 79,22%. Dan hal tadi menjadi dasar kita mengencourage teman-teman semua untuk lebih concern dan perhatian terhadap lingkungan sekitar kita dengan menerapkan sistem manajemen lingkungan dan penerapan aspek green building. Dan jika teman-teman memiliki waktu yang sempit, kemudian memiliki keterbatasan dalam sumber daya desain, maka gunakanlah jasa kami dan pilihlah desain kami untuk diterapkan sebagai desain hunian teman-teman di masa yang akan datang dalam menikmati kehidupan sehari-hari. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman telah mendengarkan sejauh ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian maupun dalam materi yang kita sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa Pandawa Project is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.